Pak Yus ini berpuluh tahun bergaul Oke. dengan yang namanya telekomunikasi ya. Pernah di Fleksi dulu ya Pak ya, Iya, iya, iya. membidangi Fleksi ya. Mm-mm. Ya Pak Yus mungkin bisa sharing Pak ke kita semua dan juga tentang bagaimana dampak apa namanya WiFi dan electromagnetic field ini ke tubuh kita gitu Pak. Silakan Pak Yus. Terima kasih Pak Sofyan. Senang sekali bisa bertemu melalui acara ini ya di era COVID. Ya. Jadi saya cerita sedikit mengenai latar belakang saya, Pak. Saat ini saya ditugaskan sebagai salah satu eksekutif BUMN yang mengelola internet terbesar di Indonesia. Bekerja tahun 90 di salah satu TV swasta, yang waktu itu hanya ada 3 TV swasta terbesar di Indonesia saat ini. Dan saya tahun 92 bekerja di BUMN sampai detik ini, tahun 2020 Juni ini. Saya mau cerita sedikit, Pak Sofyan, Ya Pak. kendala yang saya hadapi pada waktu bulan Januari tahun 2019. Setelah Baru tiba aja di ya. kantor, ya saya merasakan pusing, Pak. Pusing. Bangunan itu sepertinya mau jatuh begitu. Saya merasa kenapa? Seperti gempa. Saya yakinkan apakah ini gempa? Ternyata tidak. Saya menguatkan diri dari turun dari mobil, lalu saya menuju ke poliklinik, Pak Sofyan. Mhm. Nah, di poliklinik, dokter perusahaan memberitahu saya bahwa saya terkena vertigo. Mendengar kata-kata vertigo, saya pikir ini suatu hal yang mudah disolusikan. Tapi dokter mengingatkan, ini vertigo itu tidak sembarang vertigo, Pak Yus. Harus diperiksa, karena bisa berpotensi menjadi stroke. Ada sesuatu di syaraf Bapak dan keseimbangan Bapak, sehingga harus diperiksa secara total. Ya, Kemungkinan ya. juga ada tumor atau gangguan lain di keseimbangan saya. Lalu saya dibawa ke rumah sakit yang lebih lengkap peralatannya. Saya diberi obat dan 6 hari kemudian sembuh dari vertigo itu di bulan Januari. Tapi Mhm. penderitaan saya belum berakhir, Pak Sofyan. Oh gitu Pada ya. bulan April 2019, saya terkena lagi. Setiap tidur itu berputar secara horizontal begini, Pak. Jadi Hmm. tempat tidur itu berputar seperti main di Ancol begitu. Dan itu mengganggu sekali kalau untuk tidur. Iya, iya. Kemudian saya dirujuk ke dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Mhm. Setelah diperiksa dengan peralatan audiometri, dengan peralatan dengan endoskopi, saya dinyatakan normal lagi. Kemudian saya Hmm. dirujuk ke dokter spesialis syaraf. Bapak bukan di THT, Pak. Kemungkinan ada Hmm. sesuatu di syaraf Bapak. Saya kemudian langsung ke spesialis syaraf. Diperiksa di dokter spesialis syaraf itu dengan berbagai cara, dengan diukur mekanisnya, respon segala macam, Mhm. saraf Bapak nggak apa-apa. Jadi vertigo Bapak cukup diobati dengan obat ini, katanya begitu. Tapi setelah saya minum, tidak juga berhenti. Saya harus senam BPWV, Pak. Senam BPWV itu senam yang tidurnya di belakang, kemudian kepala diputar, begitu, dan seterusnya. Nah, saya menjadi penasaran dan merasa khawatir setiap hari harus senam BPWV tersebut dan minum obat. Sampai akhirnya saya konsul lagi ke dokter perusahaan dan saya diberi pengantar untuk ke MRI, Pak. Semacam CT scan begitu tapi di bagian otak. Ya. Dan namun sebelum itu terlaksana, saya diperkenalkan oleh salah satu tim dari kita ini untuk menggunakan Alphaspin. Saya gunakan Alphaspin ini tadinya saya nggak ngerti bagaimana cara menggunakan apa untuk vertigo. Ya sudah, saya gosok-gosok di bagian kepala begini, Pak. Mhm. Belum tidur, saya tempelkan di telinga saya. Pada saat saya tempelkan di telinga, ada sesuatu Mhm. yang saya rasakan kok ada ya semacam apa Wah, ya kayak getaran ya, digigit kayak semut, getaran gitu. digigit semut kecil gitu Iya. Pak Sofyan. Tapi saya nggak perhatikan, kemudian saya ganjal dengan bantal begitu, kemudian saya tertidur. Besok paginya setelah 6 jam saya bangun, kok saya Mhm. nggak perlu senam lagi gitu Pak, nggak perlu Oh, senam langsung BPVV fresh ya. lagi. Iya, jadi sesuatu yang amazing. Saya pikir wah ini apa ini? Nah lalu saya Mhm. kemudian teringat bahwa gangguan pada telinga saya ini terjadi pada tahun 2003 hingga tahun 2010 itu saya mengelola Fleksi, Pak. Saya mengelola Mhm. suatu fixed wireless telepon di Indonesia ini. Nah, Mhm. tangan kanan saya ini setir mobil, tangan kirinya itu pegang handphone di tengah kemacetan. Nah, saya menggunakan handphone dan saya tidak merasakan bahwa ini sesuatu yang berbahaya. Saya baru sadar Mhm. setelah, oh iya, ternyata ini adalah mengganggu kesehatan saya seperti yang dijelaskan Pak Matias tadi sangat-sangat tepat sekali bahwa Mhm. radiasi itu berbahaya untuk kesehatan. Dan alat Mhm. ini benar-benar efektif memperbaiki sel-sel keseimbangan saya
sehingga vertigo saya bisa pulih dan hingga saat ini saya bebas dari vertigo lagi dan selalu saya bawa Alphaspin ini, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Jadi Pak sehari Sofyan. sekarang hanya menggunakan Alphaspin ya, kemana-mana selalu ada di. Ya, saya selalu bawa Alphaspin ini. Kalau di kamar tidur gitu, Pak Yus pasang berapa Alphaspin, Pak? 4, Pak. Jadi kami pasang ya secara diagonal dan itu akan membentuk yang namanya energi kuantum, melindungi keluarga kami sehingga ketika tidur benar-benar deep sleep. Kami tidur dengan nyenyak, besok paginya segar dan bisa produktif bekerja dengan baik begitu, Pak Sofyan. Oke. Makasih banyak Pak Yus atas Terima kasih, Pak. sharingnya. Wow. Sehat selalu, Pak.